Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan, subscribe dan like channel Pesan Pengharapan, dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Sementara kami memperingati hari-hari di mana Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka boleh dipenuhi dan menjadi saksi Kristus yang efektif untuk menyelamatkan dunia ini dengan memberitakan Injil. Maka kami yakin percaya, kami pun keluarga-keluarga yang sekarang sedang mengikuti seri Pesan Pengharapan akan Tuhan lawat dengan Allah Roh Kudus. Tuhan penuhi dan Tuhan kuasai kehidupan mereka masing-masing, keluarga demi keluarga, bisnis mereka, hubungan-hubungan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kepenuhan Roh Kudus dan engkau akan menjadi saksi Tuhan untuk mengemban amanat agung, memberitakan suara kebenaran bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai mengikuti seri Pesan Pengharapan ini. Amin. Salam putra putri kerajaan surga yang dikasihi oleh Tuhan dan juga saya kasihi. Seri Pesan Pengharapan ke-31 kali ini berjudul Pintu bagi setiap jalan. Saudara-saudara, hari-hari kita memperingati Roh Kudus dicurahkan bagi murid-muridnya dan tentu saja juga akan dicurahkan bagi kita semua. Maka ada pesan khusus yang saya terima sebagai hikmat bahwa kehidupan kita sebetulnya bisa diakselerasi oleh Roh Kudus, dipercepat sehingga kita menjadi optimal dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya lain, saudara. Hidup kita masih berada dalam stagnan maksud saya, dan berjalan di tempat. Sepertinya kita tidak bergerak sama sekali, apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Saudara, hambatannya, mari kita introspeksi, jangan-jangan ada dalam diri kita yang tidak patuh dan tunduk kepada otoritas Roh Kudus, tetapi lebih menuruti keinginan kita sendiri, sehingga kita mengalami banyak perkara yang sulit dalam kehidupan kita, dan kehidupan kita tidak dipercepat, tidak mengalami akselerasi. Karena itu mari kita introspeksi, saudara. Saudara, pintu bagi setiap jalan. Kita tentu saja teringat kepada firman-Nya Tuhan Yesus saat memperkenalkan siapakah pribadinya dan siapakah Dia. Yohanes pasal 10 ayat 9, kita akan baca lebih dulu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pertama-tama kita mengerti bahwa yang dimaksud pintu bagi setiap jalan adalah Tuhan Yesus. Tetapi nanti kita akan belajar di seri Pesan Pengharapan ke-31 ini bahwa puji-pujian yang beberapa episode kita pelajari dan kita bahas dalam seri-seri Pesan Pengharapan adalah merupakan pintu juga untuk membuat Yesus, sang pintu itu, bekerja dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah. Saudara, kita ketahui bahwa pintu merupakan sebuah barang yang sangat penting. Artinya bisa secara fisik, pintu di mana kita bisa masuk dan keluar rumah, tetapi juga bisa bicara non fisik, sebuah ungkapan bahwa ketika kita ketemu jalan buntu, kita mengharapkan
ada pintu untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang menghadang dalam kehidupan kita seperti jalan yang buntu itu. Mari kita lihat bukti bahwa puji-pujian kita kepada Tuhan merupakan pintu di mana Tuhan akan masuk di dalam kehidupan kita dan bekerja dengan kuasanya. Kita baca ayat mas kita dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 13 sampai 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Saudara, peristiwa ini adalah ketika Salomo hendak mentabiskan bait suci, bait Tuhan. Saudara, dia mendapat amanah dari sang ayahanda, yaitu Raja Daud, untuk membangun rumah Tuhan. Tidak hanya fisik yang dipersiapkan oleh Salomo. Oh, luar biasa, begitu megah saya gambarkan dari ayat-ayat yang tertulis di sebelum ayat mas yang tadi kita baca. Keindahan, kemegahan bait suci itu luar biasa, dibangun dengan biaya yang sangat mahal yang sudah dipersiapkan semasa Daud hidup. Dia memberikan modal dana yang besar kepada penggantinya nanti, Salomo, untuk membangun rumah Tuhan, saudara. Tetapi Salomo tidak hanya mempersiapkan secara fisik. Apa yang dia persiapkan? Dia mempersiapkan juga barisan penyanyi, saudara. Penyanyi-penyanyi itu menyanyikan lagu bahwa Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kasih setia Tuhan. Dan serentak dengan itu, saudara, rumah itu dipenuhi awan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu memenuhi seantero rumah Allah itu, saudara. Luar biasa. Mari kita perhatikan kelanjutan peristiwa ini. Peristiwa yang dahsyat sekali. Bahwa Tuhan hadir melawat rumah Tuhan yang baru Salomo dirikan pada waktu itu. Karena adanya para penyanyi yang menyanyi, memuji Tuhan, meninggikan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 2 Tawarik 6 ayat 20 sampai 21. Dan dilanjutkan 24 sampai 27. Ayat 20 kita baca lebih dulu. Inilah doa Salomo. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu dari surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Turun ayat 24. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, di rumah Tuhan ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. 26. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu
mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu, dan mereka berbalik dari dosanya sebab Engkau telah menindas mereka, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-Hamba-Mu umat-Mu Israel, karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani, dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kau berikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka. Kelanjutan daripada puji-pujian, nyanyian yang mereka kumandangkan di bait suci yang ditabiskan oleh Salomo dengan isi puji-pujian sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kelanjutannya luar biasa, dahsyat saudara, karena merupakan doa permohonan Salomo supaya puji-pujian yang mereka nyanyikan itu menjadi sebuah pintu keluar untuk mereka menunjukkan pertobatan mereka, dan mereka berbalik kepada Tuhan lalu mencari wajah Tuhan di bait Allah itu saudara, dan mereka berdoa minta ampun, berdoa minta permohonan. Dan Salomo dengan luar biasa berkata begini, supaya Engkau menunjukkan kepada mereka jalan yang baik, ayat 27 tadi, yang harus mereka jalani. Bukankah itu sebuah pintu? Pintu untuk sebuah akses jalan Tuhan bekerja, sehingga Tuhan memberikan hujan kepada tanah-Mu. Langit tidak lagi tertutup, tapi hujan dapat tercurah untuk tanah mereka, sehingga umat Tuhan boleh menikmati kembali pemulihan. Dimulai dari sebuah puji-pujian dan doa harapan dari Salomo. Saya yakin dan percaya saudara, ketika kita menyanyi, ketika kita memuji-muji Tuhan Yesus dalam hidup kita, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengadakan akselerasi percepatan yang luar biasa. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada pekerjaan Allah Roh Kudus, dan nantikan Dia bekerja melalui pintu puji-pujian yang sudah kita buka untuk Roh Kudus bekerja. Sebagai penutup kita baca 2 Tawarik pasal 7 ayat 3. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan hadir tidak hanya memenuhi rumah itu dengan awan kemuliaan, tetapi api yang turun dan kemuliaan Tuhan itu meliputi seluruh rumah itu. Awan dan api dari Tuhan, lawatan yang ajaib, dahsyat, dan mereka tidak pernah memperkirakan sebelumnya betapa dahsyatnya lawatan Tuhan saat itu saudara. Dan jelas di sini dikatakan mereka menutup lagi dengan pujian, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah puji-pujian yang perlu kita nyanyikan saudara. Bahwa pintu bagi setiap jalan ada pada Tuhan Yesus, dan juga ada pada mulut kita yang menyanyikan puji-pujian, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia,
diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bersyukur. Kami sungguh memerlukan pintu pada saat-saat seperti ini. Ketika jalan menjadi gelap, ketika kami hanya meraba-raba dan semuanya sepertinya dinding dan tembok penghalang tanpa pintu. Tapi sesungguhnya Yesus, Engkaulah pintu bagi kami. Sesungguhnya pintu itu ada di mulut kami. Ketika kami menyanyi memuji Tuhan, maka tangan Tuhan hadir, lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami berupa awan dan api yang saat itu memenuhi rumah Tuhan. Oleh karena diundang melalui puji-pujian, maka kami yakin percaya puji-pujian dan nyanyian yang kami nyanyikan bersama keluarga itu akan mengundang kuasa yang besar dalam kehidupan kami. Sekalipun masih ada pandemi dan wabah di sekitar kami, sekalipun kami berada dalam kesulitan, tapi sebentar kami akan melihat cahaya terbuka, pintu, yaitu Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami. Puji-pujian yang mengundang kuasa-Mu Tuhan akan memulihkan kondisi keadaan kami, kondisi keadaan kesehatan kami, keuangan kami, kebahagiaan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Di dalam nama yang kekal, nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan amin, amin, haleluya. Sampai bertemu kembali saudara di seri pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati.